Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Iya, sudah semuanya? Dibaca dengan keras. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Jadi saudara perhatikan bahwa Tuhan itu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kata kuasa yang muncul di sini dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis. Ini adalah kuasa Roh Kudus. Kemudian ada kata yang kedua, bekerja. Dalam bahasa Inggris yang digunakan work. Kata bekerja di sini juga saudaraku dari bahasa Yunani yang digunakan juga berarti energize, memberikan sebuah kemampuan, tenaga, kekuatan, stamina. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini saya menemukan, saudara, kalau mau melihat, saudaraku, Allah melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau yang kita pikirkan, atau saudara mau melihat yang jauh lebih banyak, Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan dalam hidup kita. Maka saudara perhatikan prinsip di sini. Harus ada synergeo, harus ada kerjasama antara Roh Kudus dan saya dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan turut bekerja. Kata turut bekerja dari bahasa Yunani yang digunakan adalah synergeo. Jadi perlu ada kerjasama dua pihak. Kalau saudara mau lihat yang jauh lebih banyak dari Tuhan, maka saudara perlu melibatkan saya dan Roh Kudus. Katakan, libatkan saya dan Roh Kudus. Kuasa dunamis Roh Kudus dan juga bagian saya adalah bekerja. Ada yang harus saya lakukan. Nah, saudara bicara mengenai dunamis prayer. Doa yang dunamis adalah doa yang penuh energi. Doa yang penuh tenaga Roh Kudus. Sehingga terjadi ledakan rohani, terjadi terobosan-terobosan. Ada gerakan yang terjadi, ada movement, ada transformasi yang terjadi dari sebuah doa yang dunamis. Doa yang dunamis adalah synergeo, kerjasama pihakku, pihak Roh Kudus. Betul? Dua pihak ini bekerja sama, maka terjadilah dunamis power dalam doa kita. Terjadilah ledakan-ledakan, terobosan-terobosan. Ada gerakan, ada transformasi. Bagaimana saudara kita melakukan doa jenis ini? Kita ikuti beberapa prinsip yang dicatat dalam Yakobus 5 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Yakobus 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Doa dunamis adalah doa yang saudaraku dilakukan dengan iman. Atau dasar daripada dunamis prayer adalah iman. Tanpa iman tidak berkenan pada Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa atau tidak tepat sasaran, hamartia. Itulah sebabnya maka saudara kita bukan hanya saudaraku berjumpa dengan Tuhan, lalu memuji Tuhan atau memberikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, tetapi harus dilakukan dengan iman. Karena iman yang berkenan pada Tuhan, iman yang menggerakkan hati Tuhan. Kemudian saudara, ya saudara bisa lihat Yakobus pasal 5 ayat 15.
Kemudian saling mengaku dosa. Bicara mengenai hati nurani yang murni. Ini bagian dari kita. Kalau ada iman dan hati nurani yang murni, maka dunamis akan bekerja dengan luar biasa. Kuasa Roh Kudus akan bekerja dengan hebat. Kalau ada iman dan hati nurani kita apa? Murni. Itulah sebabnya penting hati kita selalu murni di hadapan Tuhan. Dimulai dari hati yang percaya, hati yang murni. Jadi kuasa Roh Kudus, dunamis power bergerak bekerja, mengaktifkan energi doa. Doa kita akan menjadi sebuah terobosan kalau hatinya percaya. Yang kedua, kalau hatinya murni. Kuduskan dan sucikan hati ini untuk layak. Ya, haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika kita punya hati yang percaya, ketika kita punya hati nurani yang bersih, yang murni, maka saudaraku, kita disebut orang benar. Doa orang yang benar, di situ disebut apa? Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin. Yakin tadi adalah hati yang percaya. Saya dan saudara disebut orang benar pertama bukan karena kebenaran diri kita, tapi karena ketika kita percaya menerima Yesus sebagai juru selamat, darahnya membenarkan kita, kita disebut orang benar. Selanjutnya bagian kita adalah mengerjakan keselamatan. Dengan takut dan gentar bicara mengenai apa? Hidup yang menghormati Tuhan, menjalani hidup orang benar. Kita udah dibenarkan, maka kalau saudara kita melakukan perintah Tuhan, hidup dalam kekudusan, ya karena memang jati diri kita ya orang benar. Ya, sehingga kita menjalani hidup orang benar. Karena memang kita orang benar. Saya lanjutkan ya. Perhatikan, simak baik-baik apa yang saya sampaikan ini. Karena ini akan membuat terobosan dalam kehidupan doamu tuh berubah. Yang ketiga, ayat 17. 2-3. Jangan tunggu ini karena ada gangguan kayaknya. Ya. Perhatikan, Elia adalah manusia biasa. Bilang sama sebelahmu, sama dong sama kita. Ya. Berarti saudara, kalau Elia bisa mengalami mujizat melalui doanya yang dunamis, maka setiap kita yang manusia biasa juga yang duduk di sini akan dan dapat juga mengalami seperti yang Elia alami. Caranya gimana? Ikuti prinsipnya. Prinsipnya di sini apa? Bersungguh-sungguh. Digunakan bahasa Inggrisnya prevent. Kalau sudah boleh lihat bahasa Inggrisnya. Bersungguh-sungguh. Ini saudaraku mengandung unsur energi, stamina, ketekunan, konsisten. Nah, ini yang sudah saya sampaikan kemarin, hukum akumulasi. Katakan hukum akumulasi. Akumulasi itu ya pertambahan. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ya, jadi jumlahnya tambah banyak. Ya, itu akumulasi.
Nah, saudara, banyak orang tidak mengalami janji Tuhan dan mendapatkan janji Tuhan, terobosan, ledakan, transformasi. Kenapa? Karena hukum akumulasinya belum diikuti, saudaraku. Simak ini baik-baik supaya saudara menjadi orang yang tetap bersemangat, bergairah, berdoa, bahkan berpuasa. Firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Tetaplah berdoa. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8 kita dapat menjumpai di situ mengenai hukum akumulasi ini. Kita baca bersama 2, 3. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, ya, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ada satu cawan emas penuh dengan kemenyan di cawan emas itu. Dan keterangannya, itulah doa orang-orang kudus. Jadi saudaraku, di surga itu ada satu cawan emas. Saya membayangkan ada cawan emas tubuh Kristus. Jadi ada cawan emas besar dari tubuh Kristus. Artinya semua doa gereja seluruh dunia tampungnya di situ, saudara. Tapi ada cawan emas pribadi kita. Ada cawan emasnya Aileen. Ada cawan emasnya istriku. Kenapa istriku harus berdoa? Karena dia punya cawan emas sendiri. Kenapa aku harus berdoa? Aku punya cawan emas sendiri. Ada cawan emas pernikahan kita. Ada cawan emas keluarga kita. Itulah sebabnya kenapa suami istri juga harus berdoa bersama-sama. Itulah sebabnya kenapa keluarga kita, suami istri anak-anak, harus berdoa sama-sama. Karena kita juga punya cawan emas keluarganya. Saudara ngerti hal ini? Wow, hidupmu berubah. Engkau akan lebih bergairah di dalam doa. Nah, perhatikan hukum akumulasi. Dikatakan cawan itu apa? Penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Saudara, kapankah kita melihat doa kita sampai dikabulkan atau sampai terjawab? Kita melihat wujud dari doa kita, terjadi sesuatu seperti yang kita doakan. Yaitu ketika cawannya apa? Penuh. Nah, kita nggak tahu, saudaraku, sebesar apa cawan itu ukurannya. Diperlukan berapa liter? Berapa banyak kemenyan yang perlu dimasukkan ke dalamnya, kita nggak tahu. Ada yang kok cepet 2-3 hari kejawab, dapat. Ada yang 5 bulan, ada yang 5 tahun, ada yang lebih lama lagi. Yang kedua, Pengkhotbah 11 ayatnya yang ketiga. Pengkhotbah 11 ayatnya yang ketiga. Silakan. Bila awan-awan sarat mengandung hujan. Iya, oke, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi, cukup. Ya. Ini juga hukum akumulasi. Hari ini ada hujan yang cukup lebat. Kenapa banyak orang tidak mengalami dunamis prayer? Oleh karena terlalu cepat berhenti.
staminanya menurun, drop. Udah capek Pak, doa Pak. Ya Pak, Pak Haryanto, ya kita sama ya. Kadang-kala juga ada, aduh capek ya Pak. Kita buka mata, kita pikir tiba-tiba ada ribuan jiwa. Dia lagi. Haleluya. Tapi tenang saudara, ini hukum akumulasi. Saya terlalu yakin bahwa apa yang kita lakukan bersama-sama bertahun-tahun dengan tekun, menabur air mata, doa kita, hati kita, waktu kita, uang kita, tenaga kita, buat gereja ini, kita akan melihat akumulasinya. Hujan akan turun, kemenyan akan dicurahkan. Haleluya. Yakin pasti. Ini berlaku juga buat pribadimu, berlaku buat pernikahanmu, berlaku buat keluargamu, berlaku. Ada istri doa lama, belum suami nggak berubah-berubah. Jangan menyerah. Ya kan, nanti suamimu bersama datang. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Kita pinginnya semua serba cepet aja. Tapi Tuhan itu tertarik membentuk hati kita. Sesuatu yang didapat dengan cepat-cepat itu memang menyenangkan. Tapi itu membuat kita jadi pribadi yang lemah. Kalau untuk jadi pribadi yang kuat, biasanya prosesnya sulit. Prosesnya berat untuk menjadi pribadi yang kuat. Dan Tuhan mau kita jadi pribadi yang kuat. Salah satu yang membentuk kita jadi pribadi yang kuat adalah doa yang bersungguh-sungguh. Elia perlu 7 kali diulang-ulangi doa 7 kali. Angka 7 sempurna. Nah kita nggak tahu angka 7 kita tuh kapan Pak, Bu. Nggak tahu kita. Angka 7 kita bisa ya 7 beneran, letter Lex. Atau 70 hari. Atau 70 minggu. Oh, enggak 70 tahun ya enggak lah ya. Waduh, udah di mana kita itu? Enggak kelihatan kita. Ya. Nah, ini dia prinsipnya. Jadi saudara-saudara, mari kita bersemangat tekun, bersungguh-sungguh. Tadi saya berbicara dengan Pastor Dios dari Belanda kurang lebih 1 jam. Ngobrol, saling berbagi, saling menguatkan. Saya banyak nanya. Biasa saya kalau sama teman-teman gitu, saya biasanya nanya, saya dengerin mereka. Saya mau dapat sesuatu. Dan dia bilang, Pastor Bram, saya juga lagi saat ini setiap 3 jam saya ngambil selah. Wow, puji Tuhan Pak. Kalau saya bangun selanya setiap 1 jam. Kecuali tidur dan lagi khotbah begini ya udah. Tapi itu saya bangun habit. Udah mulai terbiasa habit. Kebiasaan. Daniel berdoa sehari 3 kali. Dan saya suka dengan pernyataan ini. Seperti biasanya. Jadi kita perlu bangun kebiasaan. Tetapkan yuk, saudara mau berdoa sehari berapa kali? Daud sehari berapa kali? 7 kali, betul? Aku memuji-muji Tuhan. Entah berapa lama nggak tahu, tapi maksudnya tiap kali durasi dia, setiap kali dia menghadap Tuhan, memuji Tuhan. Berapa jam, berapa menit, saya nggak tahu. Tapi sehari berapa? 7 kali. Nah, saudara-saudara, inilah kebiasaan yang perlu kita bangun. Ketika kita semakin banyak melakukan doa, maka akumulasinya lebih cepat. Kalau kita ibarat cawan kita itu satu kontainer yang besar, yang mungkin perlu berapa liter?
6.000 liter. Ya, katakan 5.000 liter. Lalu saudaraku, kita ini ngasih satu gayung. Ngisi satu hari 1 gayung. Besok lagi 1 gayung. 5.000 liter itu kapan penuhnya? Itu dia. Berarti saudara, hukum akumulasi waktu Tuhan juga dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik atau teruslah menabur, kata Galatia, ya. Catat ayatnya Galatia 6 ayat 9. Sebab kalau tiba waktunya kamu akan menuai. Kalau kamu nggak lemah. Nah, ini dia. Tiba waktunya. Nah, tiba waktunya bagi saya ada 2 yang menentukan. Yang pertama waktu dari Tuhan, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tapi juga menurut saya yang kedua waktu dari kita. Ya. Misalnya kalau targetnya kontainer itu harus sudah penuh dalam 1 minggu. Sementara sayanya ngisinya sehari dengan 1 ember. Nggak bakal 1 minggu penuh. Betul? Berarti saudaraku, semakin banyak saya berdoa atau saya menambah waktu doa saya, maka akumulasinya lebih cepat. Cawannya lebih cepat penuh. Awannya lebih cepat penuh dengan air. Sehingga pada waktunya udah nggak tahan tuh kalau udah penuh air. Harus dilepas ke bumi. Udah nggak kuat awannya nahan. Dia lepas. Air lepas hujannya. Haleluya. Itulah sebabnya mari saudaraku, kita mau lakukan ini. Seperti yang sudah dicontohkan oleh hamba-hambanya, kita juga mau ikut. Tidak jemu-jemu, tidak kapok-kapok, tidak cepat menyerah, tidak tawar hati, tapi tekun, konsisten, bersemangat, bersungguh-sungguh sampai dapat, sampai ada terobosan, sampai ada transformasi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika doa itu diakumulasi dengan puasa, semakin dahsyat, men. Tambah dahsyat. Kita baca Matius 17 ayat 20. Nah, kenapa kamu kurang percaya? Ini pernyataan Yesus kepada murid-muridnya berdasarkan keluhan daripada pasien. Bahwa pasiennya didoain nggak sembuh-sembuh. Mereka ngadu sama Yesus. Yesus, kok murid-muridmu doain nggak sembuh-sembuh ya? Yesus bilang, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saudara, prinsip doa dunamis, dunamis prayer harus dimulai dengan iman, betul? Percaya, hati yang percaya. Tetapi ternyata, saudaraku, di dalam kasus ini ada pernyataan tambahan dari Yesus. Yang seolah-olah menyatakan bahwa iman saja ternyata belum cukup. Iman ini harus diakumulasi lagi, ditambahkan. Dengan apa, saudaraku? Ayat 21. Yes. Yaitu dengan berdoa dan berpuasa. Percaya saja belum cukup. Kalau percaya harus apa? Tambah dengan doa. Tetapi tidak juga hanya doa. Perlu ditambah dengan apa? Puasa.
Tapi tidak semuanya harus dengan puasa. Ada jenis ini. Itu dia. Jenis apa yang perlu ditambahkan dengan puasa? Nabi-nabi perjanjian lama berpuasa. Yesus juga berpuasa 40 hari. Dan Paulus juga berkata, kerap aku berpuasa. Atau Paulus berkata, kerap kali aku berpuasa.